Ya, kita bicara mengenai Indo-Pacific Economic Framework atau kerangka kerjasama ekonomi di Indo-Pasifik yang beranggotakan 14 negara mulai dari Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan 7 negara ASEAN termasuk Indonesia, Australia, Selandia Baru, India, dan Fiji. Lalu, sejauh mana keikutsertaan Indonesia dalam forum ini bisa menumbuhkan iklim investasi dalam negeri? Korespondensi CNN Indonesia akan membahasnya bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani. Nah, sejak di-announce oleh Presiden Biden pada bulan Mei di Tokyo hingga saat ini, bagaimana Anda melihat perkembangan dari IPF ini sendiri? Oke, terima kasih Pak Surli sekali lagi. Memang IPF ini atau Indo-Pacific Economic Framework ini pada saat digulirkan dan kami di Indonesia tentunya melakukan assessment dari beda-beda kementerian dan akhirnya setelah dilakukan assessment kita memutuskan untuk join IPF. Dan pada meeting di LA yang dihadiri langsung juga oleh Pak Menko Erlangga, kita memutuskan untuk join seluruh pilarnya, 4 pilar itu, baik dari pilar trade, supply chain, clean energy, sama fair energy atau anti-corruption. Dan kelihatannya dari pihak Amerika ini cukup agresif untuk menyelesaikan IPF ini, rencananya tentatif itu pada akhir tahun depan. Rencananya sih pada saat APEC, karena APEC nanti ada di US gitu. Jadi meeting-meeting ini boleh dibilang dilaksanakan baik di tingkat negosiator maupun di tingkat ministerial level itu secara intens dan hampir tiap bulan pertemuan itu dilakukan. Jadi harapannya dalam waktu setahun ini sudah terjadi kesepakatan di antara 14 negara yang join di IPF ini. Baik, sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, apakah sudah ada komunikasi intens antara Anda dengan beberapa prominent figures di bidang, let's say, trade ataupun juga untuk yang green economy atau yang lainnya, Pak, terkait dengan IPF ini sendiri? Ya, karena IPF ini sangat penting untuk baik dari pihak dari Amerika dan yang lainnya, dan kita pun istilahnya saya tuh dibukakan pintu, baik oleh Kementerian Perdagangan di sini dari Commerce-nya maupun dari USTR karena 3 pilar itu di bawah Commerce, di bawah perdagangan, 1 pilar di bawah USTR. Dan karena mereka menyampaikan bahwa dengan negara-negara yang join IPF ini mereka akan memberikan skala prioritas kepada negara-negara yang join IPF ini apabila pihak dari US ini akan melakukan baik dari segi investasi maupun peningkatan perdagangan. Apalagi Indonesia menargetkan untuk membuat perdagangan dengan US itu meningkat secara signifikan dengan target $60 miliar pada tahun 2024 ini. Gitu. Baik, kalau kita melihat kan sebenarnya sudah terjalin kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat cukup lama gitu. Nah, dengan adanya IPF ini yang tujuan yang seperti disampaikan adalah bagaimana Amerika Serikat bisa mereduce dominasi atau influence dari China di wilayah Indo-Pasifik. Anda melihat apakah ini bisa berhasil ataukah ini menjadi bagian Indonesia untuk bisa reach kedua negara besar ini gitu untuk bisa dikatakan involve dengan perdagangan Indonesia sendiri? Ya tentunya sebagai Indonesia, sebagai negara berdaulat kita ya Indonesia, apabila ada negara, terutama negara besar yang mau melakukan engagement lebih kepada kita dan membawa hasil yang lebih baik dan lebih positif, kita kan selalu terbuka, ya kan? Apalagi negara seperti Amerika Serikat yang ingin melakukan engagement lebih intens lagi dengan negara-negara terutama di Indo-Pasifik. Dan kalau kita lihat bahwa di ASEAN ini pun 7 negara yang join IPF dari ASEAN dan kita sih sangat terbuka, apalagi kita dengan adanya kemarin Omnibus Law, kita memang menjadi lebih terbuka dan buat kita apa yang membawa asas manfaat untuk kita ya silahkan gitu. Ya, dan tentunya tetap dengan tetap memperhatikan kesejahteraan ujungnya untuk masyarakat kita. Baik, ada yang menarik ketika yang dibahas oleh banyak pemimpin negara dan juga para expert di bidang perekonomian dunia, bahwa ada satu concern mereka terkait dengan market access yang belum dibuka oleh Amerika Serikat. Setuju Anda melihat apakah dengan IPF ini justru akan lebih banyak menguntungkan Amerika Serikat dibandingkan 13 negara lain itu yang diajak join dari IPF ini sendiri, terus ke Indonesia? Ya kalau menurut saya kan semua itu harus reciprocal ya. Oke. Dan
apalagi ini melibatkan 13 negara lainnya. Ya memang market access salah satu yang tidak terdapat di dalam IPF ini, tapi kita harus melihat ini secara keseluruhan. Jangan melihat semata-mata di market access-nya tidak ada, karena memang kalau ada market access itu perlu persetujuan Kongres, dan itu it will take some times. Nah, sedangkan di IPF ini Amerika ini sangat agresif untuk menyelesaikan dalam jangka waktu 1 tahun ini. Nah, karena dengan adanya IPF ini tentunya banyak hal-hal positif juga yang seperti saya sampaikan, bahwa untuk investasi itu lebih diarahkan ke negara-negara yang join ke IPF, dengan memberikan mereka juga insentif-insentif kepada perusahaan-perusahaan di Amerika untuk investasi di negara-negara yang join IPF ini, termasuk di segi perdagangannya. Dan itu juga sudah dilakukan dengan mereka coba mempertemukan dengan pihak-pihak seperti contohnya yang mau investasi di microchip di Indonesia, di negara di luar US, dan itu juga beberapa diarahkan untuk masuk ke Indonesia. Kita tahu sama-sama framework ini masih batasan framework, belum ada agreement yang jelas di sana. Belum. Namun kita masih melihat masih ada negotiator meeting, masih ada minister meeting di sana untuk mengkalkulasikan, untuk merumuskan IPF ini seperti apa ke depannya, karena harapan sama-sama seluruh anggota bisa mendapatkan the same prosperities di dalam suatu lingkup IPF ini sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rosan waktu bersama di CNN. Terima kasih Oke, baik, terima kasih.